Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 6.943. Namun transaksi hari ini ternyata masih ada net sell, terutama dari investor asing. Untuk market reguler net sell 383 miliar, di all market net sell 367 miliar. Lalu kurs rupiah kita hari ini juga mengalami pelemahan ya 0,4% di level 16.249 rupiah per 1 US dollar. Ya, jadi kita melihat bahwa kurs rupiah kita ada pelemahan, namun saya rasa ini masih berada di zona aman ya guys ya. Sehingga semoga ya ada akumulasi nih untuk saham-saham big caps lainnya ya selain big banks, karena hari ini overall big banks itu sepertinya masih didistribusi oleh investor asing ya. Namun kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan tarif Trump ya guys ya. Negosiasi masih dilakukan dan ada penawaran sebenarnya yang cukup menarik nih dari Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump ya guys ya. Jika tarif untuk Indonesia yang sebesar 32% itu ingin dihapus ya guys ya, maka Indonesia harus berinvestasi. Maksudnya berinvestasi gimana? Ya maksudnya ya kalau misalkan kita lihat ya dari berita ini adalah jika perusahaan nasional Indonesia itu berinvestasi baik membangun sebuah pabrik ya ataupun memproduksi produk di negeri paman Sam tersebut ya atau di Amerika. Nah, namun tentunya ini cukup berat ya guys ya. Ini cukup berat karena pastinya beban operasional akan tinggi, cost-nya juga akan tinggi ya. Maka produk yang dihasilkan juga tidak bisa dijual murah ya. Berbeda dengan kita mengekspor produk kita guys ya ke Amerika Serikat ya mungkin lebih murah ya dibandingkan dengan membangun pabrik di sana ya. Tentunya ini masih masih dipikirkan mungkin ya oleh uh, pihak dari Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartanto dan juga Menteri Bidang Ekonomi ya terkait negosiasi tarif ini ya. Apakah memang harus dilakukan investasi ini ya dengan membangun pabrik ataupun membuat produk langsung di Amerika Serikat atau ya akan ada hasil lainnya ya guys ya setelah negosiasi tarif dilakukan ya. Semoga harapannya sih semoga nanti tarifnya bisa turun untuk Indonesia dan tidak sebesar itu, tidak sebesar 32%. Oke guys, jadi kita lihat hari ini beberapa saham Konglo dan saham Big Caps itu diakumulasi ya oleh investor asing dan kita pun akan menganalisa saham yang baru IPO ya guys yang sudah lama kita tunggu-tunggu yaitu saham CDIA. Apakah CDIA dan saham koin ya hari ini yang listing itu bisa naik lagi atau tidak? Nah, kita akan bahas ya guys ya di video ini. Namun kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk perkembangan saham Big Banks. Nah, Big Banks sejauh ini masih sejalan dengan apa yang kita infokan ke teman-teman kemarin ya guys ya, bahwa masih ada potensi untuk sideways ataupun terkoreksi. Nah, namun ya di zona sekarang ya guys ya, di harga sekarang pun kita masih menilai bahwa ini adalah area pembelian yang ideal. Ya, kita anggap di sini adalah buy satu. Ya, waktu itu sejak di area sideways-nya kita bilang ini adalah buy satu ya guys ya. Ini buy satu. Kalau misal teman-teman sudah buy 2 ya, melakukan pembelian kedua di 4.700 ya tidak masalah juga. Mungkin buy satunya teman-teman di 4.800, 4.900 ya, buy 2-nya di 4.700 saya rasa tidak masalah ya guys ya karena ini saham big banks yang bisa teman-teman hold ya jangka panjang. Jadi tentunya ya kita buy and hold kalau misalkan memang mau investasi ya tentunya harus bersabar ya. Dan hari ini juga perkembangannya masih cukup distribusi ya guys ya, masih cukup ibaratnya mungkin masih agak cukup lama untuk melihat Big Banks-nya kembali naik. Karena sejauh ini pun Bank Mandiri masih di net sell asing. Ada YUZPAKTP sebagai top seller hari ini. Sedangkan kita melihat investor retail ini sudah mulai banyak nih yang mulai mencicil beli ya. Sesuai dengan arahan kita guys ya bahwa cicil beli itu lebih menenangkan dari sisi psikologisnya untuk para investor. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini net sell di 245 miliar ya. Sebenarnya ini lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Namun hari ini juga kembali sideways guys ya, koreksi 0,2%-an seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri ya guys ya, hari ini kalau misalkan kita lihat area low-nya itu sempat ke 4.670. Ya, jadi kalau misalkan memang di area low pada harian itu kita melihat oh ini cukup menarik nih kita beli ya di 4.600 ya silahkan monggo gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman memang tidak masalah di 4.700 ya sedikit lebih tinggi dibandingkan area low hari ini juga tidak masalah ya. Yang penting psikologis teman-teman tenang, tidak terburu-buru dan
tidak berpikir yang macam-macam gitu guys ya. Nah, kita fokus terhadap averaging down yang kita lakukan ya untuk menurunkan ya tentunya average yang kita miliki di saham big banks dengan tujuan ketika nanti sahamnya rebound ya guys ya, mungkin karena pemangkasan suku bunga The Fed atau juga lagi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia ya sebagai sentimen positif, maka nanti kita bisa lebih cepat cuan ya atau bahkan cuan lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang tidak melakukan averaging down seperti itu. Next kita bahas BBCA guys. Untuk BBCA hari ini juga cukup sideways ya, masih close di harga yang sama di Rp8.500 per saham. Namun hari ini juga ada normal distribusi terutama dari BBDXNI ya guys ya. Asing juga kalau misalnya kita perhatikan sih masih ada net sell ya. Coba kita cek. BBCA hari ini net sell di 194 miliar ya, meskipun lebih rendah dibandingkan net sell kemarin dan hari ini memang tidak ada koreksi ya. Hari ini cukup sideways nih untuk saham BBCA karena yang menarik ya mungkin oleh big money adalah ya saham-saham lainnya ya, seperti saham Konglo dan saham yang juga diakumulasi asing, yaitu adalah saham yang menarik ya menurut investor asing. Sehingga hari ini saham yang mengalami kenaikan ya saya yakin sekali banyak teman-teman trader yang sudah cuan ya guys ya. Jadi tentu saja saham fundamental harus dan wajib ya membutuhkan kesabaran lebih besar lagi, membutuhkan kesabaran lebih lama lagi untuk melihatnya rebound. Tapi ya saya yakin teman-teman juga pasti bersabar gitu ya. Oke, untuk BBRI hari ini ada sedikit kenaikan 0,2% di level Rp3.680 per saham. Yang memang secara chart ini masih cukup sideways ya, tapi sideways-nya ini bagus gitu ya. Secara chart sideways-nya ini bagus ya, jadi tidak ada penurunan lebih lanjut lagi. Jadi kita bisa kategorikan kalau misal ini adalah area buy yang cukup bagus ya, cukup ideal untuk averaging down. BBRI cukup netral hari ini ya, ada ZPYP yang akumulasi, namun TP BKAK terpantau distribusi, masih melakukan penjualan. Untuk BBRI hari ini net sell di 15 miliaran saja guys ya, lebih rendah dibandingkan kemarin dan ini adalah angka net sell yang sebenarnya tidak terlalu besar ya, jadi kecil lah ya untuk sekelas BBRI. Nah, net sell yang besar itu di 400 miliar, 500 miliar. Nah, itu adalah net sell yang besar untuk BBRI. Tapi kalau di puluhan miliar atau belasan miliar ini angka yang kecil ya. Lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI hari ini ada kenaikan ya, tipis 0,7% saja di level Rp4.000 per saham ya, mulai kembali sideways. Namun kita lihat ternyata BBNI ini mulai nanjak guys dari zona oversold-nya. Kita cek cukup netral ya, ada BKK sebagai top seller, KZNI-nya akumulasi. Nah, coba kita cek untuk BBNI. BBNI hari ini asingnya ada net sell di 9,4 miliar ya guys ya. Jadi untuk saham BBNI ini masih ada potensi untuk kembali sideways. Juga saham big banks lain ya guys ya, cukup bisa ya kita pukul rata nih ya, semuanya ada potensi sideways dan mungkin di beberapa minggu ke depan ya kita berharap sih akan ada sentimen positif, entah itu dari keputusan pemangkasan suku bunga The Fed ataupun hal-hal lainnya ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dari sisi ekonomi Indonesia ini sebenarnya masih melambat gitu ya. Ekonomi kita belum terlalu bagus, belum bertumbuh pesat gitu ya, masih dalam fase yang cukup kritis ya kalau misalnya kita boleh bilang ya. Karena kan semakin besar PHK ya pasti masyarakat juga semakin kehilangan daya belinya gitu ya, dan itu juga pasti akan merugikan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya memang mengincar segmentasi B2C ya, business to consumer seperti itu. Oke guys, kita akan bahas ya guys ya IPO CDIA ya. CDIA hari ini auto reject atas ya. Kita belum kasih ini guys ya, belum kasih mark ya. CDIA coba kita cek ya guys ya terkait dengan order booknya. Antriannya itu di sekitar 125 juta ya, 125 juta lot ya antrian buy untuk CDIA. Jadi potensi untuk CDIA-nya gimana Kak? Potensinya ya masih bisa arah lagi besok ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari Pesat ya guys ya, IPO-nya Pesat yang juga hari ini lanjut arah, itu dia memang arahnya 2 kali ya. Tapi dapatnya sangat kecil guys untuk Pesat ya. Kita sebenarnya juga agak pesimis ya waktu itu apakah akan dapat CDIA-nya banyak atau tidak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dapat lumayan lah ya untuk CDIA, untuk koin juga
dapat dan arak juga guys ya hari ini untuk IPO coin ya. Kita coba lihat guys ya untuk CDIA hari ini ternyata ada yang akumulasi ya yang bisa masuk hari ini ada MG guys. MG terdepan ya 34.000 lot yang masuk gitu ya dari MG. Lalu HD dia beli 2,3 ribu lot ya guys ya 2.300 sorry ya 2.300 lot. Lalu CP 78 lot ya guys ya. Dan yang jual, nah ini bagus guys, yang jual adalah retail gitu ya. Yang jual adalah retail XL, XC, PD, SQ, YP ya. Ini kita anggap adalah retail yang tidak paham gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya adalah teman-teman ini dia belum paham bahwa harga sahamnya ini yang IPO ini masih bisa naik lagi gitu ya. Jadi dia tidak hold, dan langsung jualan ya sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi kan sayang ya kalau misalkan tidak tidak mengerti ya bahwa potensinya masih bisa naik, ya itu kan sayang sekali gitu ya. Oke guys, hari ini sorry, dia CDIA itu IPO-nya dari 190 ya. 190 ya guys ya. Coba kita kalau kenaikan hari ini sih di 35% ya. Kita kasih mark ya. Ini ARA 1 ya guys ya. Ini ARA 1 ya guys ya 34,7% ya kalau di sekuritas. Ya. Pokoknya dari sini ya, IPO di 190 nanti kita akan hitung ya guys ya kira-kira berapa kali ARA nih untuk CDIA-nya ya. Ya semoga sih bisa ARA berjilid-jilid, tapi mungkin akan terkena suspend kalau misalkan memang terus ARA ya. Karena CDIA ini merupakan anak usaha dari TEPI ya guys ya. Jadi potensinya sangat bagus ya sahamnya Bapak Prajogo Pangestu ya. Tapi hari ini ya kita bahas sekalian koinnya guys. Kalau di sini sih belum ada ya, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Koin juga hari ini naik ya 35%. Untuk koin sendiri kalau misalkan kita lihat dari sorry guys, sebentar ya. Kalau misalnya kita lihat dari closing hari ini ya, dari sisi order book, yaitu dia juga masih bisa arah guys besok ya. Alasannya simpel karena antrian buy-nya ini masih cukup besar yaitu 42 juta lot. Jadi harga Rp135 per saham. Dan yang paling banyak akumulasi hari ini adalah ada MU ya 17.000 lot, AO dan CP ya. Sedangkan retailnya lagi-lagi jualan. Retail ada XL, XC, PD, YP, SQ, CC ya guys ya. Yang hari ini jual. SQ juga jual. Jadi untuk koin dan CDIA masih bisa ya, masih bisa. Menurut saya ini masih bisa naik lagi dan semoga besok kenaikannya langsung arah ya. Kalau kalau lock arah itu lebih menenangkan guys sebenarnya. Ya kalau misalkan dia lock arah itu kita kan bisa tenang ya, bisa bisa lanjut hold gitu ya sampai next day. Nah, tapi kalau misalkan dia mulai sideways, nah mungkin ada juga yang ingin take profit ya, pasti harga sahamnya akan naik turun. Besok akan ada lagi guys ya yang, listing, ada Meri, Cek, dan PMUI ya. Meri, Cek, dan PMUI. Nah, kemarin Pesat dapatnya dikit gitu ya, kita dapatnya dikit ya. Meri, Cek, bahkan ada juga yang tidak dapat gitu ya. Cek nggak full guys ternyata guys dapatnya. Kalau PMUI kita dapat full ya guys ya, Meri dapat nggak full juga guys. Meri Meri sama Cek nggak full ya kita dapatnya ya. Oke lah ya. Oke guys, jadi untuk saham IPO ya bisa teman-teman lihat dari broksumnya ya, broker summary-nya. Jika antrian buy-nya masih besar, ada potensi untuk lanjut ARA ya, bahkan bisa lock ARA ketika open market. Itu sangat potensial ya. Tapi ya jumlah lotnya mungkin dapatnya tidak akan terlalu banyak ya. Sedikasihnya lah kalau misalkan kita ikut IPO dapat penjatahan ya itu yang kita dapatkan. Berbeda dengan trade di saham Konglo ya yang hari ini naik ya. Seperti yang kemarin kita bahas ke teman-teman bahwa buy on breakout di 12 ribuan itu tidak apa ya, tidak tidak apa ya ibaratnya bagus lah ya. Buy on breakout di resistannya di 12 ribuan ya guys ya 12.200 itu adalah bagus kalau misalkan memang potensinya mulai naik. Nah, ini kan contohnya Pani hari ini naik 11,2% ya di 13.575 rupiah per sahamnya.
Jadi teman-teman yang kemarin sempat nyangkut ya, kemarin nyangkut mungkin dia beli terlalu tinggi lalu, sempat dibawa turun juga ya ke 7.400, 8.000 ya. Ini cukup menegangkan memang ya penurunannya. Tapi dia masih hold dan averaging down ya guys ya, dan masih yakin ya bahwa perusahaannya tidak akan bangkrut ya, tinggal lanjut averaging down saja gitu ya. Meskipun dividennya mungkin tidak terlalu besar nih, tapi dengan adanya potensi kenaikan yang bisa terjadi ya di masa depan, ya tentu saja banyak teman-teman yang hari ini balik modal bahkan berbalik cuan gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk hold gitu ya saham-saham yang mungkin masih floating loss, ya itu juga sebenarnya berlaku ya untuk saham big banks atau saham big caps lain yang mungkin teman-teman juga masih nyangkut ya. Selama perusahaannya masih bisa cuan, selama perusahaannya masih beroperasi, ya tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Ya, tapi memang ini cukup challenging ya. Oke, guys, untuk PANI ada normal akumulasi ya. Kenapa kemarin kita menyarankan untuk buy on breakout? Karena kemarin pun itu ada net buy. Ya, hari ini juga ada net buy, guys. Kita lihat ya. YU AZAK akumulasi hari ini, sedangkan retailnya jualan nih. Ada XL, XC, YP ya guys ya, SQ. Banyak yang take profit hari ini dari sisi retail. Bagus ya sebenarnya ya, memanfaatkan kenaikan untuk take profit ya. Tapi ada potensi besok sebenarnya bisa lanjut naik lagi karena ini money flow-nya masih sangat bagus. Net buy 85 miliar dari investor asing untuk saham PANI ya. Jadi kemarin kita kan lihat ya net buy di 42 miliar dengan kenaikan 6,7%. Per hari ini ya lanjut naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan trend following. Kalau misalkan transaksi akumulasinya sudah mulai bagus, tidak ada salahnya kita ikut masuk ya. Tidak ada salahnya kita ikut masuk. Ya, kita ikut entry ya buy on breakout ya di resisten itu juga oke sebenarnya. Nah, hari ini kan naik 11% ya. Congratulations untuk teman-teman yang mungkin sudah take profit atau ada juga yang masih hold dalam posisi yang cuan atau mungkin teman-teman yang kemarin sempat berjuang di harga bawah ya, averaging down terus dan hari ini mulai bangkit lagi, mulai mulai cuan lagi ya di portonya ya. Kita tinggal lanjut hold saja dan kita lihat nih kenaikannya sampai mana ya. Karena hari ini juga berhasil breakout di atas MA 150. Oke guys, tidak lupa juga kita bahas CBDK-nya ya. Nah, CBDK juga sempat turun nih ya. Kemarin turun sampai di 4.400-an ya. Di sedikit dulu IPO-nya berapa ya? Saya lupa guys untuk CBDK ya. Tapi dulu kita juga cuan luber ya CBDK ya. Nah, CBDK ya kalau misal teman-teman kemarin tidak buy on weakness di 5.400, ya seharusnya hari ini guys ya beli itu di sekitar 5.800 sampai 6.000-an. Dan hari ini kita lihat ada normal distribusi terutama dari LG YU ya guys ya. Sepertinya CBDK ini agak berbeda ya dengan PANI. Namun hari ini juga ternyata bisa naik ya 6,5%. Meskipun investor asingnya ini net sell di 8 miliar ya. Tertarik oleh sentimen kenaikan PANI. Jadi CBDK-nya juga hari ini naik. Namun yang belum naik terlalu tinggi ya CBDK. Kalau misalkan PANI-nya kan sudah naik cukup tinggi ya. Tanggal 7-nya naik 2,7%, lalu tanggal 8 naik 6,7% dan hari ini naik 11%. Jadi ya total sudah sekitar 18-19%-an lah ya untuk kenaikan PANI dari sekitar 10 ribuan. Ya, jadi untuk saham PANI, teman-teman yang masih hold ya silahkan targetkan nih mau di level berapa untuk take profit. Apakah mau tunggu sampai di 18.000 lagi dan di level yang lebih tinggi? Nah, silahkan teman-teman dipantau terus ya guys ya. Teknikalnya seperti apa dan apakah ada potensi-potensi untuk turun lagi gitu ya. Karena kan kalau turun lagi lebih baik kita take profit dulu nanti bisa buy on weakness lagi seperti itu. Terakhir kita bahas MBMA guys. Untuk MBMA ada kenaikan ya 6,2% di level Rp476 per saham. Sebenarnya ini sudah berada di zona penjualan ya, sudah berada di zona untuk take profit. Tapi kalau misal kita lihat akumulasinya ini masih sangat bagus untuk di hold ya. Jadi kesimpulan sementara untuk MBMA sih lanjut hold saja. Ada TPRF sebagai top buyer, sedangkan retailnya ini mulai jualan SQ, XC, ya PD dan CC ya guys ya. Ini mulai jualan karena kan mungkin sudah buy on weakness ya di 240 ya di 250, 270 mereka sudah beli di harga bawah ya wajar ya ada take profit. MBMA, nah ini asingnya kan
bahkan kembali masuk dengan angka yang lebih besar lagi guys, yaitu 12 miliar ya. Kemarin hanya sekitar 6 miliar, 5 miliar ya. Hari ini ternyata net buy lagi di 12 miliar, sehingga untuk MBMA menurut saya sih masih cukup layak untuk di hold ya. Jadi teman-teman jangan jual dulu ya, semoga masih ada kenaikan lagi disertai dengan adanya akumulasi tentunya. Oke guys, kita coba rekap ya. Saham yang hari ini banyak diakumulasi oleh investor asing. Ternyata ada Astra International dengan kenaikan 1,2%. Di posisi 2 ada Pani ya, naik 11% dan net buy juga 85 miliar. Lalu ada Telkom di urutan ketiga 0,7%. Nah, untuk Astra International dan Telkom, teman-teman juga bisa pantau ya. Lalu ada Antam, AAD, INRG yang hari ini ada normal correction ya. Lalu ada BRIS, Toba, TAPG, UNTR, MBMA, Pegas, Bull, AMRT, SMGR, SMIL, Goto, MAPA, dan LSIP ya guys ya. So, untuk teman-teman yang mungkin ada requestan saham ya silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.